Cek cek. Cek terus.
Cek. Haleluya. Bapak Ibu yang masih berada di luar, boleh untuk menuju ke dalam. Kita akan mulai. Saya kena percaya semuanya kenyang. Masih boleh nyanyi gak ini? Haleluya. Boleh bangkit berdiri bersama-sama? Haleluya. Ini jam-jam berat. Jadi tetap fokus, tetap kita muliakan nama Tuhan. Sebab Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Boleh tepuk tangan yang paling mantap buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Mari kita memuliakan nama Tuhan siang hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Mari angkat tanganmu katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan Yesus kita. Sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Hey. Haleluya. Amin. Haleluya. Lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Angkat tangan, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, masih kuat untuk memuji Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Kami bersorak bagimu Tuhan yang baik. Bersamakan pujian bagi Allah kita. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and from generation to mari kita naikkan semua. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Semuanya katakan, you are good. Hey. Hallelujah. Kebaikanmu Tuhan. Sama-sama katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation. Come on, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yeah. You're good, so good. Yeah. Hallelujah. Yes, you are. Yeah. Mari sama-sama katakan, you are good. You are good all the time. All the time. You are good. Yeah. You are good all the time. All the time. You are. Sekali lagi, you are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Hey. Kami memuji-Mu Tuhan. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Semua katakan people from every nation and from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. 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 Semua katakan, you are good. You are good. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Yeah. Haleluya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembahmu, katakan sembah. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami akan melanjutkan sesi yang terakhir dari pertemuan kami pada hari ini. Tuhan yang tolong kami semua, Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami dan kepada hamba-Mu yang berkata-kata dan juga yang menerjemahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk. Testing. Oh, I like this one. Check. Testing. Tes. Cek satu. Hey, good afternoon. Selamat siang. So, we have had a good meal naturally. Ya, kita sudah makan makanan jasmani yang sangat enak. Who made the food? Yang masak tadi siapa ya? Oh, wow. Hah? Well, Pastor's wife? we may have to take you back in our suitcases. Ya, bawa pulang saudara, taruh di koper. The food was very, very, very good. And makanannya enak sekali. Wow, thank you so much. Makasih banyak. The first time I came to Indonesia many years ago, Ya, beberapa tahun yang lalu ketika saya pertama kali datang ke Indonesia, I said to myself, why aren't there more Indonesian restaurants in America? ya, kenapa sih nggak ada lebih
lagi restoran ini apa di Amerika itu restoran Indonesia harusnya lebih banyak lagi And buka so di sana. you have to go to Houston to find, that's about 4 hours away by car. Ya, kami harus ke Houston 4 jam jauhnya untuk kami dapat makanan Indonesia dijual di kota itu. So anytime I want some good food, I can come to Manado. Dan kemudian saya datang ke Manado, Yes. kalau bicara makanan enak itu Manado. That would be an excuse to come, right? Jadi ada alasan kan untuk datang. I want us to not waste time, Saya tidak mau membuang-buang waktu. and I'm known for just jumping into a matter Saya suka langsung topiknya because it's more important to me to be substantive or to have substance than to have a lot of style. Jadi lebih baik kita langsung tidak usah banyak neko-neko lah, langsung aja sudah langsung pada poinnya. I want intinya. us to understand the truth of God, because once we receive the truth of God, I don't think anything can take it away. Saya mau kita tuh betul-betul kita semua tahu kebenaran tentang Allah, karena kalau kebenaran Allah itu ada pada kita miliki, nggak ada yang lain yang bisa mengambilnya itu dari kita. I would like to Tidak ada tell- lagi yang lain. I would like to tell you a quick story. Sebuah kisah yang akan dengan cepat saya ceritakan. Sometime in the 1970s, I went to a charismatic meeting. Di sekitar tahun 70-an itu saya pergi ke kebaktian karismatik. Sering pergi ke beberapa kebaktian And in karismatik. that meeting, someone had a placard or a hanging that was on a wall with sticks on it. Ya, jadi di situ ada ditempel di sebuah dinding tema atau ya judul dari pertemuan itu. And they asked me, "What do you see?" Mereka mengatakan apa yang kau lihat? And I said, "I see a board with sticks on it." Saya lihat ada board, And they, ada sebuah papan yang ada tulisan di situ. and they said to me, "Keep looking." Terus lihatlah ada apa di situ di papan itu. For maybe a half hour, I was watching the board. Semuanya saya pandang papan itu. So they would come back and ask, "What do you see?" Mereka kemudian tanya saya lagi, apa yang kamu lihat? And, Perhatikan and di I situ. said, "I see a board with sticks on it." Saya bilang di situ ada papan dan kemudian ada tulisan-tulisan yang ditempel di situ. Whoever the person was, they left again and came back. "What do you see?" Kemudian orang lain tanya, kamu lihat apa di situ? "A board with sticks." Saya jawab hal yang sama. Dinding, Keep papan looking. dinding dan Keep kemudian looking. tulisan. Terus lihat katanya. And all of a sudden, I shouted, "I see Jesus!" Kemudian saya bilang, saya lihat Yesus. And on that board, the sticks were placed to where, unless you really got a glimpse of it in the right way, it was sticks. But if you got it the right way, it's spelled Jesus. Jadi sebenarnya bukan tulisannya, tapi ada sebuah seperti kayu-kayu yang ditempel di situ, di dinding itu. Kalau diperhatikan betul-betul, baru ternyata ada gambar yang tertera di situ, di gambang itu. So I began to shout, "I see Jesus! Saya kemudian mulai berseru, saya melihat I Yesus. see Jesus!" Saya melihat And Yesus. so now I didn't just see sticks on a board. Jadi saya bukan hanya melihat ada dinding di situ, kemudian ada stick ya, ada kayu-kayu yang ditempel di situ. I saw Jesus' name spelled out. Tetapi di situ ada nama Yesus yang ditulis di sana. So I looked at it like, Saya melihat dengan gaya seperti ini. and I still saw Jesus. Kemudian saya masih tetap lihat I looked at it dari this posisi way. sini masih kelihatan ada I saw Yesus. Jesus. Saya posisi seperti ini, saya melihat ada gambar Yesus. I inverted my head. Kemudian saya putar, maksudnya memandang I still saw Jesus. seperti itu. Saya masih lihat ada Yesus, gambar Yesus. And there was a very, very important principle that I learned, Jadi saya belajar prinsip yang sangat penting dari kisah itu. that once you see Jesus, you can't unsee him. Sekali engkau melihat Yesus, engkau tidak bisa melihatnya. Sekali melihat, Anda tidak bisa nanti melihatnya. So part of my job and our job Tidak melihatnya. Bagian saya is to teach you to see. adalah mengajar saudara untuk melihat Yesus. We want to teach you to see, because once you see, you cannot ever say, "I didn't see." Jadi sekali engkau sudah melihat, Amen. mm-mm. Yes. A minute. Once you see, you cannot unsee. You always see. Ya, engkau harus selalu melihat supaya bisa lihat Yesus. Thank you.
Makasih. and help us out, Jadi bantu kami ya. because it's important that this message gets over very, very clearly. Pesan ini begitu penting untuk kita bisa tangkap dengan sangat jelas. And so, if we teach you to see, Jika kami mengajar engkau untuk melihat, you will see Jesus in every situation, engkau akan bisa melihat Yesus di dalam segala situasi, every circumstance. dalam segala keadaan. It doesn't mean that it's Jesus' will that you be in a difficulty, Bukan maksudnya ketika Yesus mengendaki engkau ada di dalam kesulitan, but in the difficulty, you'll see your way out. tetapi di dalam kesulitan engkau bisa melihat ada jalan keluar. Once you see Jesus, Sekali engkau melihat Yesus, you can never say, I didn't see Jesus. engkau tidak bisa berkata saya tidak pernah melihat Yesus. When you become accustomed to seeing Jesus in everything, Kalau engkau menjadi satu kebiasaan untuk melihat Yesus di dalam segala hal, it will be easier for you to walk out the Christian life. maka mudah untukmu menjalani kehidupan Kristen. I see Jesus. Saya sudah melihat, Amen. saya melihat Yesus. So- Amin. Let me tell you a story. Mari saya menyampaikan saudara sebuah cerita It's from John chapter 4. dari Yohanes pasalnya yang keempat. In this story, we're going to find that Jesus has a need to go through Samaria. Dalam cerita ini kita melihat Yesus itu perlu untuk melalui Samaria, untuk pergi ke Samaria. In this story, you'll find that it's implied that the Jews who lived in Galilee never found a reason to go through Samaria. Dalam cerita ini akan kita temui dijelaskan kenapa orang Yahudi di Galilea tidak mau melewati Samaria. They considered Samaria an unclean place with unclean people. Mereka menganggap di Samaria itu orang-orangnya bukan orang-orang yang baik, orang najis, kota orang najis, yang kotor. And that there were no people dirtier or more unclean than Samaritans. Jadi tidak ada orang yang lebih kotor, lebih najis selainnya orang Samaria. Mereka yang paling najis dan paling kotor. And the Samaritan women, they said, were the worst. Dan di perempuan Samaria itu yang paling buruk dari semua You orang don't- Samaria. You don't walk by and touch her. Or you're Kalau lagi unclean. jalan terus senggol dikit orang perempuan Samaria itu nggak boleh terjadi, kayaknya rasanya. And you certainly would not use the same knife, fork, spoon. Ya, kita juga tidak mau untuk makan bersentuhan dengan sendok garpu yang telah mereka pakai. You would not use the same plate. Tidak mau pakai piring yang sama yang orang perempuan Samaria sudah sentuh. There pakai. wasn't enough soap and water to get the thing clean again. Tidak cukup itu sabun apapun mereknya untuk mencuci supaya itu bersih menurut orang Yahudi. So when the Jews often left the Galilee, Capernaum, and those areas, Kalau orang Yahudi mau meninggalkan Galilea, Kapernaum dan sekitarnya itu, going to Jerusalem, mau pergi ke Yerusalem, which was a straight shot to itu Jerusalem, ada jalan lurus, maksudnya jalan yang memang They lewat would- situ yang they bisa would go dilewati. cross the Jordan, Mereka lebih baik muter ke Jordan, way menyeberangi away. Yordan, ke go sini, way away, and menjauhi then, dari kota itu. Kemudian, now they could have already been in Jerusalem, but they wanted to get around Samaria. jadi sebenarnya bisa aja langsung situ, tapi muter ini ke So, Yerusalem. let me bother you. So they would go this way Jadi kemudian mereka lewat jalan ini, to get to Jerusalem. jadi arah sini untuk supaya pergi ke Yerusalem. Don't go through Samaria. Jadi tidak melewati Samaria. But Jesus had been ministering in Jerusalem. Tapi Yesus sementara ada pelayanan di Yerusalem. So Jesus, now the Holy Spirit said, Yerusalem Holy bilang, Spirit said, Roh Kudus bilang kepada Yesus, don't go around, go through. jangan ikut jalan puter, tapi lalui, lewati. So Jesus went through Samaria Yesus melewati Samaria. because the Holy Spirit Karena Roh told him, Kudus go memberitahukan through Samaria. pada Yesus lewati Samaria, lalui now- Samaria. That gives you some context to Jadi, our preaching. Bisa mendapatkan konteks dari apa yang sedang saya khotbahkan. Verse 1. Yohanes 4 ayat yang pertama. You go ahead and read the first 5 verses, Ya, oke. and then I'll elaborate. Ya, 1 sampai 5, Yohanes 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya.
Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. So he needed to go through Samaria rather than around Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria daripada dia harus muter And he, keliling. and he came to the city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Yesus tiba di sebuah kota Samaria bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Now Jacob's well was there. Di sana ada sumur Yakub. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. Jadi Yesus waktu itu menjadi kelelahan karena perjalanan itu dan dia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira jam A 12. woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." Maka datang seorang perempuan Samaria hendak menimba air dan kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." For his disciples had gone away into the city to buy food. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. All of this is a setup by God. Semua ini sudah diatur oleh Tuhan. Jesus was tired. Yesus mengalami keletihan. He sat by the well. Kemudian duduk di sebelah sumur. And the Holy Spirit knew that this woman was going to come to the well when others were gone. Dan Roh Kudus tahu bahwa perempuan itu akan datang ke sumur ketika tidak ada orang lain yang ada di sumur itu. Orang-orang lain sudah pergi. And because Jesus was tired, he sat down there for ministry, Dan not for natural water. Karena Yesus sedang kelelahan, dia duduk di sumur itu bukan karena dia butuh air untuk dia minum, dia lelah, tapi karena ada pelayanan di situ. When this woman came to the well, Jesus, knowing that this is his ministry, said, "Give me a drink." Ketika perempuan itu tiba di sumur itu, Yesus dengan segera tahu, inilah wanita, inilah orang yang akan dia layani. Makanya dia langsung minta, "Beri aku minum." Now, let's go to verse 9. Kita lihat ayat yang ke-9. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman?" Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" She wanted to know what's going on here. Perempuan itu seperti ini ada apa terjadi? Ini I'm ada a apa ya? Samaritan woman. Saya wanita atau perempuan Samaria. You Jews think that we are the worst of the worst. Kamu orang Yahudi menganggap kami ini yang paling jahat, paling jelek, paling tidak baik. For you Jews have no dealings with Samaritans. Karena orang Samaria dan ya orang Yahudi itu It's tidak like- ada saling berurusan satu dengan yang lain. It's like saying you think you're too good for us. Kau pikir bahwa engkau yang dirimu paling baik. Then Jesus answered and said to her, Yesus berkata kembali kepada perempuan itu, If you knew the gift of God and who it is who says to you, "Give me a drink," you would have asked him and he would have given you living water. "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." One thing we learn here is that Jesus was in charge of his conversation. Yang kita bisa pelajari dari cerita ini dalam keadaan ini, Yesus mengendalikan pembicaraan yang ada. Jesus never let anyone pull him out of the will of God. Yesus tidak pernah mengizinkan ada orang lain yang menarik dia keluar daripada kehendak Allah. So he maintained control of the conversation by saying, Dia bisa mengatur, mengendalikan percakapan itu dengan berkata begini. if you knew the gift of God Jika kamu tahu tentang karunia Allah and who it is who says to you, "Give me a drink," dan siapa yang berkata ini yang meminta minum kepadamu, you would have asked him for what he has. maka engkau akan meminta apa yang dia punya. You would have asked him and he would have given you living water. Dan ia akan memberikan kepadamu apa yang kau minta itu, Water yaitu that- air kehidupan. It could have been understood that this is flowing water, water that's, as it were, alive. Jadi air itu mungkin bisa kita mengerti, tapi air hidup yang mengalir terus itu, mengalir yang keluar terus. But we must meet people where they are. We must meet people where they are. Ya kita harus bertemu Yesus di tempat, temu orang di mana orang itu berada. One of the greatest failings of all of us is that we want people to already be where we are rather than meeting them where they are. Ya kegagalan kita itu kita ingin orang itu ikut kemauan kita I've been told sesuai before, dengan kita punya kehendak. I've been told by believers before that people just don't listen or that they don't want God.
Saya mendengar dari beberapa pemimpin bahwa orang-orang itu sudah tidak mau mendengar, tidak mau percaya Tuhan. And about 30 or so years ago, the Lord said, tell them sinners sin. Tahun yang lalu Tuhan berbicara bahwa orang berdosa itu melakukan dosa. So I am not surprised by sinners sinning. Jadi saya tidak kaget dengan melihat ya orang berdosa melakukan dosa. I don't panic when men use bad words Saya tidak panik ketika ada pria-pria yang berkata kata-kata yang kasar, because mulut kotor. I have enough good words to give them. Jadi saya punya banyak firman untuk saya berikan, sampaikan kepada orang-orang yang melakukan hal itu. Their bad words don't pollute me. Kata-kata kotor itu tidak mencemari saya, mengotori saya. Their bad words show that they are already polluted. Ya Their bad words show that they are already kata-kata polluted. kotor yang mereka ucapkan memperlihatkan ya mereka ada dalam kotor, mereka kotor ya, terpolusi, kotor, Because tercemar. it's not what goes into a man that defiles him. Jadi bukan apa yang keluar dari mulut orang itu, It's what comes out of him. tapi apa yang keluar dari dalam dirinya, yang Because what mencemarinya, mengkotorinya. Because what comes out of him shows his heart. Karena yang keluar dari dalam dirinya itu memperlihatkan apa yang ada di dalam hatinya. This woman stayed in the natural. Jadi wanita ini berpikir secara manusia daging atau alami. Don't panic when people are still natural. Jangan panik kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang hanya memikirkan hal-hal yang duniawi. They cannot be spiritual until they have the Spirit. Mereka tidak akan menjadi rohani sampai mereka menerima roh itu. Natural man cannot receive the things of God Manusia daging tidak bisa atau duniawi tidak bisa menerima sesuatu yang daripada Tuhan. because these things are spiritually understood, spiritually discerned. Karena mereka tidak bisa membedakannya, mengetahui kalau itu dari roh. This woman said to Jesus, Wanita itu berkata kepada Yesus, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? dikatakan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? She asked a question expecting a particular answer. Perempuan itu bertanya dan berharap Yesus menjawab jawaban Politicians in America, I'm sure in India, maybe in Indonesia. Indonesia. Jadi sana ada politisi di Amerika. Saya percaya di sini juga ada para politisi. I know I'm in Indonesia. Oh yes. Saya kenal ada seorang yang duduk di pemerintahan di Indonesia. I do preach in India a lot. I have in the past. Dulu So she is asking a question that she thinks she has the answer. Jadi perempuan ini bertanya kepada Yesus pertanyaan yang dia pikir dia sudah tahu Yesus mau jawab apa. Makanya dia tanya pertanyaan seperti itu, seperti politisi-politisi. One of the things that is said by all good politicians, they never ask a question that they don't already have the answer. Jadi ada orang bilang para politikus itu kalau dia bertanya sebenarnya itu dia kayak ngetes. Dia sudah tahu jawabannya apa, tapi bertanya kepada kita. But Itulah politikus. She asked the question, are you greater than our father Jacob, Dia bilang sama Yesus, apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub who gave us the well and drank from it himself, yang memberikan kepada kami sumur ini dan telah meminumnya sendiri dari dalam sumur itu? as well as his sons and his livestock? Ya, dan juga kasih minum anaknya minum dari situ, ternaknya minum dari sumur itu. Jesus did not say no, he didn't answer that. Ya, Yesus tidak berkata, oh tidak pernah. Because she was anticipating Jesus to say, no, I'm not greater. Jadi Yesus tidak menjawab dan berkata, ya saya tidak lebih besar daripada Bapak Yakub. Tidak. But Jesus continued to follow the Holy Spirit no matter what she said or did. Tetapi Yesus terus menjawabnya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Apa yang harus dijawab, itu sesuai Roh Kudus. Your responsibility and my responsibility is to continue following the Holy Spirit regardless of what others do. Jadi tanggung jawab kita, saya dan saudara itu adalah kita ikuti saja sesuai tuntunan Roh Kudus apa yang harus kita lakukan. Jangan ikut orang lain. Tapi apa yang Roh Kudus tuntun kita, ikuti saja. Jesus answered and said to her, Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan itu, whoever drinks of this water will thirst again. bahwa siapa yang barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. When you and I feel dry, is it really that we are dry, or we have not discerned the fountain that is in us? Kalau ketika kita merasa hati atau hidup kita kering, apakah kita benar-benar mengalami kekeringan? Atau kita tidak sadar sebenarnya di dalam diri kita ini ada mata air, tapi kita ngaku, aduh lagi kekeringan nih. Gitu. The water is the Holy Spirit, whom He promised to give to those who would believe on Him. Bahwa air itu adalah Roh Kudus yang akan Dia berikan kepada barang siapa yang mempercayai Yesus. On the day of Pentecost, these are the words of Peter. Ketika hari Pentakosta ini yang Petrus ucapkan atau perkatakan. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Bahwa Yesus ini yang telah diberikan oleh Allah yang telah kita saksikan. Therefore being exalted to the right hand of God and having received from the Dia Father. telah diangkat, ditinggikan ke sebelah kanan Allah Bapa dan menerima dari Bapanya janji. Having received from the Father the promise of the Holy Spirit. Menerima janji dari Bapanya tentang Roh Kudus. He poured out this which you now see and hear. Dia telah mencurahkan Roh Kudus itu yang telah engkau lihat dan engkau dengar Because sekarang when ini. the Holy Spirit came, they had the water from on high. Jadi karena Roh Kudus sudah datang, maka mereka bisa memiliki air itu di dalam hati mereka. They had a flow of God Mereka punya air yang begitu banyak keluar, that was, memancar keluar, that was continually quenching their thirst, satisfying yang their terus-menerus akan membuat rasa haus mereka itu hilang, When menyegarkan mereka. we were a house church a number of years ago, 36 years ago, Sekitar 6 tahun yang lalu ketika kami membangun rumah gereja, I remember one period I felt dry. ada suatu masa saya merasa kering. I felt like maybe I've made a mistake. Saya merasa mungkinkah saya membuat kesalahan. I said, God, Saya bilang, Tuhan, things are difficult. ini mulai sulit nih, keadaan mulai susah. They're dry and we're doing everything that you've told us to do and they're still dry. Kami rasa kering, kami melakukan semua yang kau suruh lakukan, tapi kami merasa kekeringan. And there was a woman whom I had met before that came to our house meeting that day. Dan kemudian saya bertemu dengan seorang perempuan yang datang ke dalam pertemuan gereja kami waktu itu. Her name was Barbara Shirley. Namanya Barbara Shirley. She was a young Methodist charismatic. Seorang yang dari Metodis karismatik. And it was the only time she came to our meetings. Itu satu kali itu saja perempuan itu datang di dalam pertemuan ibadah kami. She never came again. Dan dia sudah tidak pernah, cuma satu kali But aja I datang. was dealing with dryness. Dan saat itu saya sedang menghadapi masalah kekeringan yang saya rasa. God, things are so dry. Saya bilang, aduh Tuhan, ini I saya don't sudah know what kering to banget. do. Saya tidak tahu mau berbuat apa. And she came that night and began to sing a song. Dan malam itu dia datang dan mulai menyanyikan sebuah lagu. She Nyanyian. came and said these words. Dia datang dan menyampaikan perkataan seperti ini, kata-kata It's seperti ini. beginning to rain, rain, rain. Hear the voice of the Father. Bahwa mulailah turun hujan, hujan, hujan. Inilah firman Allah. Whosoever will, saying wait a minute. One of us is going to preach, the other is going to say amen, right? So she came and said, it's beginning to rain, rain, rain. Hear the voice of the Father. Jadi hujan akan segera turun. Inilah firman yang daripada Bapa. Saying, whosoever will, come drink of this water. Itu barang siapa yang kemudian datang dan meminum dari air itu, He promised to pour His Spirit out on His sons and His daughters. dia berjanji akan mencurahkan rohnya ke atas anak laki-laki dan If perempuannya. you're thirsty and dry, Jika lift engkau your hands haus to the dan sky. kering, angkat tanganmu. It's beginning to rain. Sebab hujan itu mulai turun. She says, it's beginning to rain, rain, rain. Hear the voice of the Father. Dan dia mulai melanjutkan nyanyian itu. Hujan itu sudah mulai turun. Inilah firman daripada Bapa. Saying, whosoever will, come drink of this water. Sebab ada firmannya, mari datang yang minum air itu. He promised to pour His Spirit out
on his sons and his daughters. Jadi Bapa berjanji dia akan mencurahkan rohnya ke atas anaknya laki-laki dan perempuan. If you are thirsty and dry, Dan jika engkau haus dan kering, lift your hands to the sky. angkat tanganmu ke atas. It's beginning to rain. Karena sudah mulai hujan itu turun. And from that moment, Dan seketika itu from juga, that moment, there was no dryness. saya merasa tidak kering lagi. There was no dryness Tidak ada kekeringan. because we believe. Karena kami percaya. We believe. Kami percaya. God wants to take our dryness away. Tuhan mau mengangkat kekeringan yang kau miliki Amen. rasakan. Amin. Listen at verse 15. Mari kita lihat ayat yang ke-15. The woman said to him, Perempuan itu berkata kepada Yesus, Sir, give me this water, Tuhan berikanlah aku air itu. that I may not thirst nor come here to draw. Supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi untuk ke sini untuk menimba. And then Jesus said to her, Kemudian Yesus berkata when she kepadanya, said, Sir, give me this water. pergilah. Perempuan itu bilang, Tuhan pergi, mintalah, berikanlah air itu. This is the moment of truth. Inilah Jesus, masa-masa kebenaran itu diungkapkan. Jesus said to her, Yesus katakan kepada wanita itu, go call your husband pergi panggillah suamimu and come here. dan kembali ke sini. Jesus didn't expect her to go call her husband. Ada? Jesus did not expect her to call her husband. Ya, Yesus tidak berharap perempuan itu pergi dan memanggil suaminya. Sometimes you have to say what the Holy Spirit is giving you to say. Kadangkala kita harus mengucapkan, bilang apa yang Roh Kudus suruh kita katakan. You don't know exactly what the purposes of God are, but you and I must also always have faith. Kita tidak tahu selalu tujuan Tuhan itu mau kemana. Tapi milikilah iman. Kalau Tuhan bicara apa, lakukan. The woman answered and said, I have no husband. Perempuan itu berkata, saya tidak punya suami. Jesus Aku tidak said punya to her, suami. well said, Dan Yesus berkata, tepat I have no katamu husband. bahwa engkau tidak punya suami. For you have had 5 husbands, Sebab engkau punya 5 suami. and the one whom you now have is not your Dan yang husband. sekarang tinggal bersamamu itu bukan suamimu. In that you spoke truly. Dan tentang itu engkau berkata benar. So the Holy Spirit in this time is revealing that we have, as it were, men and women, many husbands. Jadi di sini Roh Kudus sedang membukakan, memberitahukan tentang seorang wanita yang memiliki banyak orang pria atau suami di dalam That hidup. means we have many distractions. Itu bisa juga memberitahukan kepada kita, kita ini punya banyak distraction, gangguan-gangguan. We have many things that demand our devotion other than Jesus. Kita, pardon, can you repeat it? Our devotion. Many things Ya, that demand banyak our hal yang membuat orang kita itu tidak mengabdi kepada Yesus, tidak memberikan pengabdian kita hanya kepada satu orang, itu Yesus. This was that woman's moment of truth. Inilah masa di mana kebenaran itu diungkapkan What- dalam hidup perempuan ini. What is your moment of truth? Jadi apakah masa-masa atau waktu-waktu kebenaran itu diungkapkan dalam hidup When kita? you come to Jesus just like you are, Ketika kita datang kepada Yesus, ya apa adanya diri kita. this woman said, I have no husband. Perempuan ini berkata, saya tidak punya suami. Jesus says, you're right, you said right, Yesus bilang, kamu berkata benar. because you've had 5, Karena sudah 5 suami. and the man you have now is not yours. Yang sekarang ini juga bukan suamimu. So the woman said to him, Dan perempuan itu berkata kepada Sir, Yesus, I perceive that you are a prophet. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Our fathers worshipped on this mountain. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. And you Jews say that in Jerusalem is the place where Dan one ought kamu to worship. orang Yahudi berkata, Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jesus said to her, woman, Yesus berkata kepada perempuan itu, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. percayalah kepada aku perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. You worship what you do not know. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. I wish I had time to stay here. Saya berharap saya bisa punya waktu But menjelaskan ayat there, ini. everyone who is not worshiping God through Jesus is worshiping what they do not know. Ya, semua orang yang menyembah yang bukan Yesus yang dia sembah, orang itu tidak tahu apa yang disembah. Jesus is not saying that we should go to them and say, you don't know what you're worshiping. Yesus tidak berkata kepada kita untuk bilang, pergi kepada orang yang berkata, kamu nggak tahu apa yang kamu sembah. But we Kamu should- tidak tahu apa yang kamu sembah. We should wait on the Holy Spirit. Kita harus menunggu Roh Kudus untuk Je- bergerak. Jesus said to her, Yesus berkata kepada perempuan itu, but we know, but the Jews, we know what we worship. orang Yahudi berkata, kami tahu apa yang kami sembah, kami kenal. For salvation is of the Jews. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
we could talk about this a while. Ya, kita bisa menjelaskan hal ini. Because Jesus was a Jew. Yesus, dia adalah orang Yahudi. Now, I offer to you, Jesus is not a Jew. Now, Sekarang saya katakan kepada Bapak Ibu, Yesus itu sekarang ini bukan orang Yahudi. Jesus is the first fruits of a new mankind. Yesus adalah buah sulung yang pertama atas semua umat manusia. So we're not trying to become Jewish Kita tidak mencoba berusaha jadi orang Yahudi. because we are a new mankind. Sebab kita adalah manusia baru. Paul got the revelation and says, Paulus mendapat pewahyuan ini. if anyone is in Christ, Jika barang siapa di dalam Kristus, he or she is a new creation, ia itu baik laki perempuan adalah ciptaan yang a baru. new mankind. Manusia yang baru. Old things are passed away, Bahwa segala sesuatu yang lalu telah berlalu. and behold, all things, Lihatlah yang baru sudah datang. not some things, Bukan sesuatu. not most things, Bukan yang paling banyak atau but sesuatu yang banyak. all things. Tapi semua, Have become segalanya sudah jadi baru. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. But Jesus was a Jew. Tapi Yesus memang orang Yahudi. But my Lord and Savior Tetapi Tuhan dan Juru Selamat saya is not a Jewish carpenter. dia bukan seorang tukang kayu dari bangsa Yahudi. He was a Jewish carpenter. Dia bukan dulunya juga bukan orang Yahudi But- yang bekerja sebagai tukang kayu. But now, Tetapi sekarang he is Yesus adalah the first fruits of a new mankind. buah sulung dari manusia yang baru. A mankind that has never been seen before. Manusia baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya. I don't think you heard me. Saya yakin Anda belum pernah mendengar hal itu. I don't think you all heard me. Anda tidak mendengar apa yang saya katakan. You are now a new mankind. Saudara sekarang adalah manusia baru. Never were there sons of God on the earth like you and I are. Jadi tidak ada yang pernah, sama sekali tidak ada pernah yang sekarang ini kita alami. Kita anak manusia baru. We were fallen creatures, Kitalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. treasonous and rebellious. Kita ini jahat dan memberontak. But God Tetapi Tuhan Allah redeemed us, menebus kita. delivered us from what we were. Membebaskan kita dari hidup kita yang sebelumnya. And not only that, Dan bukan hanya itu. but has given us his Holy Spirit Dia memberikan kita Roh Kudusnya. and has brought us into fellowship with himself. Sehingga membawa kita di dalam persekutuan bersama dengan You dia. see, you can't fellowship with what you are unlike. Kita tidak bisa bersekutu dengan sesuatu yang tidak mirip dengan kita. I can love my dog, but we don't have fellowship. Saya bisa mencintai anjing peliharaan saya, tapi saya tidak bisa bersekutu dengan dia. I might take my horse and kiss him, Wah, saya bisa kuda, saya cium kuda saya itu. but we cannot have fellowship. Tapi saya tidak bisa bersekutu dengannya. I can ride him all day and all night, Saya bisa ngenderai kuda siang dan malam. but that's not fellowship. Tetapi itu bukan persekutuan. You can only fellowship with what you're like. Engkau bisa bersekutu dengan sejenismu, dengan sesama. And God has made us like himself Dan Tuhan menciptakan kita serupa dengannya. through the death of his son. Through the death of his Melalui son. kematian anaknya. He made us like that through the death of his son. Ya, melalui kematian anaknya dia buat kita Come menjadi on, come seperti on, dia. come on. Ayo, Come on. Let's live this life. mari Come on, let's live this life. ya kita jalani kehidupan yang seperti itu. Hallelujah. Haleluya. I can't stay there. Saya tidak bisa I could berlama-lama. stay there a while. Ya, saya mau kita mengerti dulu itu dan nanti saya Haleluya. lanjutkan. Haleluya. Listen to what he says. Kita dengarkan apa yang dikatakan But the oleh hour Tuhan. is coming and now is Bahwa saatnya akan datang dan telah tiba. when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Listen, for the Father is dengarkan ini. seeking such to worship him. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. You and I can't seek God unless we've been sought by God. Kita tidak bisa mencari Allah kalau kita tidak sudah didapatkan oleh The Allah. only reason you are seeking God is because God sought you out. Ya, alasan kenapa kita bisa mencari Tuhan, Tuhanlah yang mengakibatkan untuk kita mencari Dia. I don't know how you feel about it, Saya tidak tahu apa yang kau rasakan dari hal itu. but Tentang I'm hal itu. humbled by the fact that God sought me out. Ya, saya merasa merendahkan diri saya, merasa wah Tuhan luar biasa, Tuhan yang cari saya. There was an angel that testified one day. Suatu hari ada malaikat yang bersaksi. He asked the question, Dia bertanya,
What is man that you are mindful of him? Ya, siapakah manusia sehingga engkau memikirkan manusia? Engkau perhatian kepada makhluk itu. Or the son of man that you visit him? Anak manusia di mana engkau mau mendatanginya? You have mengunjunginya. made him a little lower than the angels. Engkau membuatnya lebih rendah daripada malaikat. And you have crowned him with glory and honor. Dan engkau memakotoi dia dengan kemuliaan dan hormat. And you have set him over the works of your hand. Dan engkau memberikan dia tempat kata semua pekerjaanmu. All of us are sons of God. Semua kita ini adalah anak-anak Allah. And your future Masa depan is to be kita forever and ever over the works of God's hand. adalah untuk selama-lamanya kita berada di dalam melakukan pekerjaan Allah. I don't know how you feel, Saya tidak tahu bagaimana saudara menanggapi hal itu. but that's just too good for me. Bagi saya itu sangat terlalu baiklah hal itu Tuhan berikan But kepada it saya. pleased God. Tetapi hal itu menyenangkan, do menyukakan it. Tuhan. It pleased him to give it to you. Dan dia dengan senang dia berikan kepada kita. Jesus himself says in Luke chapter 12, Yesus berkata di dalam Lukas pasal yang ke-12. I think verse 32, Mungkin ayat 32. he says, fear not little flock. Dia bilang jangan engkau takut hai Fear not kumpulan little flock. yang kecil. Kumpulan yang kecil. It's your Father's good pleasure to give you the kingdom. Adalah kesukaan Bapakmu Wow. untuk memberikan kerajaan itu. Wow. 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 Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. And he did it all through the death of his son. Dan dia melakukan semuanya itu melalui kematian Wow. putranya. Wow. Thank you, Jesus. Terima kasih. Jesus is the first fruits of a Yesus new mankind. adalah buah sulung yang pertama dari manusia. And then Jesus baru. says, go ahead, please. I'm Ya, sorry. oke. And then verse 24 says, Ayat 24 berkata, God is spirit, Allah itu roh. and those who worship him must worship him in spirit and Barang truth. siapa yang menyembah Tuhan harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Each of these verses is a whole sermon, whole message. Ya, bisa ayat ini bisa menjadi khotbah kita secara semua khotbah kita tentang ini. So what has God done for us? Jadi apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita? He has given us his spirit Dia memberikan kepada kita rohnya so that we can commune with him. sehingga kita bisa mengadakan persekutuan bersama-sama dengan Allah. See, God is spirit, Allah roh and so he needs spirit to dan commune. dia butuh roh untuk bisa bersekutu. You see, this is what Jesus did for you. Ini yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. He says, that which is born of flesh is flesh, Apa yang lahir dari daging ya adalah daging. but that which is born of spirit, ruach, is spirit. Apa yang lahir dari roh ya berasal dari roh. So now, you have been born of the spirit. Sekarang kita sudah dilahirkan dari roh. That's what Jesus is saying here. Itu yang Yesus sedang katakan di sini. So now, because you are born of the spirit, spirit communing, Karena kita fellowship. sudah lahir dari roh, maka kita bisa bersekutu roh dengan roh. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. And then he says, Yesus berkata kemudian, God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and truth. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. The woman said to him, I know the Messiah is coming, who is called Christ. Perempuan itu menjawab Yesus, aku tahu bahwa Mesias itu akan datang. Dan dia disebut juga Kristus. When he comes, he will tell us all things. Apabila Mesias itu datang, ia akan memberitakan segala sesuatu. If you kepada kami. take notes or mark in your Bible, Kalau saudara buat catatan atau Mark. buat lingkaran di dalam Alkitab Mark that. saudara, beri Mark tanda, that. beri tanda ayat itu. she says he will tell us all things. Di situ dibilang Mesias akan memberitakan segala sesuatu. Jesus said to her, I who speak to you am he. Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan. And at that point, the disciples came back. Dan waktu setelah dalam perkataan itu, dalam situasi itu datanglah murid-muridnya. And this woman now, she had come to draw water. She had a water pot. Perempuan itu kan datang mau ngambil air. Dia bawa bejana atau tempayan. When the Pot. disciples saw him talking to her, they were amazed. He's talking to a woman? Dan waktu murid-murid datang dan melihat, dia berbicara dengan perempuan. He maintained proper distance at all times. Ya saya percaya Yesus berdiri punya jarak. Ya dia buat was jarak lah. He Tidak was dekat-dekat. not untouchable. He had women who were in his group taking care of them. Ya di dalam kelompok Tuhan Yesus ada wanita-wanita yang menyediakan buat Tuhan Yesus ya. Mary Magdalene, Ada Maria Joanna, Magdalena, Yohana, Susanna, ya, several of them. Susana, beberapa wanita yang bersama dalam grup kelompok Tuhan Yesus. But when they saw that, wow, that's kind
kind of strange. Jesus is talking to this woman. Tapi mereka juga rasa aneh ya, juga murid-murid melihat, oh And Yesus this lagi berbicara woman- dengan seorang perempuan. This woman ran out of there. She ran into the Jadi city. waktu mereka datang lihat perempuan ini lagi lari. She left her water pot. Dia meninggalkan tempayannya And she was running. dan dia lari. And what was she saying? Dan apa yang perempuan itu katakan? She went to the men. Dia pergi berjumpa dengan orang-orang. She said, come see a man who told me all things that I ever did. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Could this be the Christ? Mungkinkah dia itu Kristus? Come see a man who told me all I ever did. Mari datang lihatlah seorang yang mengatakan segala sesuatu yang kulakukan. Apakah dia itu Come Kristus? see a man who Mari told me datang all I lihatlah ever did. seseorang yang telah memberitahukan Could this be kepadaku the Christ? segala sesuatu. Apakah dia Kristus? Mungkinkah dia Kristus? She left her water pot. Dia meninggalkan bejana tempayannya. The Bible says Alkitab That- berkata, that meant she left the things she had relied upon. dia meninggalkan sesuatu yang dia andalkan. She ran through the city Dia lari ke kota, asking them to come see a man. meminta kepada orang-orang ikut dia supaya melihat seseorang yang dia Jesus temui. has done great things for you. Yesus sudah melakukan hal-hal yang besar untukmu. What is your cry? Jadi kenapa kita menangis? Have you ever gone to your friends and neighbors and said, come see a man? Pernahkah kita kunjungi kerabat kita atau tetangga kita, orang sekeliling kita dan kita kata, mari lihat datanglah seseorang. I believe that the cry of the church is, come see a man Saya percaya tangisan seruan gereja haruslah, mari datanglah lihatlah seseorang who told me everything yang that I've ever telah done, memberitahu segala sesuatu yang telah kulakukan. who rescued me from who I was. Yang telah yang memberitahukan siapa saya, diri saya sebenarnya. I offer to you, he is the Christ of God. Saya saat ini menawarkan kepadamu bahwa dialah Kristus. Not could he be, Bukan mungkin dia Kristus. but I declare to you he is. Saya deklarasikan dialah Kristus itu. Let's do that to our friends and our Mari neighbors. kita lakukan itu kepada teman-teman, sahabat kita dan orang-orang di sekeliling kita atau tetangga kita. I want to skip down to, let me not skip. So, then they went out of the city and came to him. Kemudian orang-orang itu keluar dari kota dan datang kepada Yesus. In the meantime, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat. Dan di waktu yang bersamaan juga para murid berkata, guru makanlah. But he said, I have food to eat of which you do not know. Tetapi Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu tahu atau tidak kamu kenal. Therefore the disciples said to one another, has anyone brought him Dan anything to eat? di antara para murid itu bertanya, adakah seseorang yang telah membawa makanan pada Jesus, Yesus untuk dia makan? Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his Yesus work. berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. And the Bible says, Dan Alkitab firman Allah and many berkata, of the Samaritans banyak of that daripada city orang Samaria yang ada di kota itu believed in him percaya kepada Yesus. because of the word of the woman who testified. Karena perkataan perempuan yang bersaksi itu. He told me all that I ever did. Yaitu dikatakan ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. So when the Samaritans had come to him, they urged him to stay with them. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepada Yesus supaya And he tinggal, stayed there 2 days. tinggal dengan mereka dan Yesus tinggal bersama mereka 2 hari. And lamanya. many more believed because of his own word. Dan lebih banyak lagi orang percaya karena perkataannya Yesus. And then they said to the woman, Dan mereka berkata, orang itu berkata kepada perempuan itu, now we believe, sekarang kami percaya. not because of what you said, Bukan lagi karena apa yang sudah engkau katakan. for we ourselves have heard him, Sebab kami sendiri telah mendengar and dia. we know that this is indeed the Christ, Dan kami tahu bahwa dialah the Kristus. Savior of the world. Kristus atau Mesias, Juru Selamat This dunia. is what I ask God for all of you. Inilah yang saya minta untuk kita semua lakukan. That those people that you affect, you influence, Ada orang-orang yang bisa engkau pengaruhi, orang-orang yang bisa engkau beri dampak. will not believe only because of our testimony, Mereka tidak hanya percaya karena kita bersaksi, because you're going to open up a door for them, tetapi engkau akan membukakan pintu bagi mereka ini. a door for them to come to the Lord. Pintu agar mereka bisa datang kepada Tuhan. And Jesus is going to knock at their door, Dan Yesus yang akan mengetuk pintu mereka. and they're going to open, Mereka akan membukakan pintu. and they're going to dine with him. Mereka akan makan malam, makan bersama Tuhan And they Yesus. will say to you one day, Dan kemudian mereka juga akan mengatakan kepada thank you kita, for introducing me to Jesus. terima kasih sudah memperkenalkan saya dengan I don't Yesus. believe just because of what you said Saya anymore. tidak hanya percaya karena apa yang telah engkau katakan. I believe because he knocked Saya percaya karena Yesus sendiri telah mengetuk and I opened the door. dan saya buka pintu.
And he and I have been talking. Dan saya dan Yesus mulai ada percakapan. And you're going to know that they've been talking to Jesus. Dan kita akan tahu bahwa mereka itu telah melakukan percakapan. Because they're going to tell you things Karena mereka akan memberitahukan hal-hal that you know only Jesus could have told them. bahwa apa yang sudah juga Yesus sampaikan kepada mereka. I want to bless you now. Saya mau memberkati saudara saat ini. And I thank God for each of you. Saya bersyukur kepada Allah buat masing-masing pribadi yang datang. My wife hari and ini. I and our team. Istri thank saya you. dan tim yang ada. I thank you, Pastor Honey, Terima kasih Pastor for your Honi influence in your work. buat pekerjaan, pelayanan yang kau lakukan, pengaruh, dampak yang kau berikan. I thank you, Pastor Freddie, wherever. Terima kasih Pastor I want dimanapun to thank Pastor Freddy God berada. for him. Terima kasih buat Pastor Freddy. Pastor Manare, thank you Pastor Manari, for terima opening a kasih door to Indonesia for telah us. membuka pintu buat kami datang ke Indonesia. The only thing we want Hal yang kami Is mau, a- yang ingin is an opportunity to show you our love for you bahwa ada kesempatan untuk kami menunjukkan kami mengasihi and to minister. dan bisa melayani kalian. We don't want what you have. Kami tidak mau apa yang kalian punya. We just want you Kami hanya mau To diri love kita, Jesus. Anda untuk mengasihi Yesus and to be a good disciple. dan menjadi murid Yesus yang baik, I want to yang pray benar. for you. Saya mau mendoakan Anda saat ini. Father God, in Jesus' name, Allah Bapa di dalam nama Yesus. these are your people. Mereka adalah umat-Mu. They're the sheep of your pasture. Mereka adalah domba-domba dan Engkau adalah gembala. I thank you for them. Terima kasih Tuhan untuk hidup And I mereka. thank you for their little ones. Terima kasih untuk kumpulan yang kecil ini Tuhan. Keep them Jaga mereka Tuhan. from the hour that is coming upon the world. Daripada masa-masa yang datang yang daripada dunia ini Tuhan. When chaos is everywhere, Ketika ada kekacauan di mana-mana. let them know Biar mereka tahu. that their peace is in Christ. Mereka kenali bahwa damai sejahtera mereka dalam Kristus. In the world, they will have Bahwa di tribulation. dalam dunia mereka akan mengalami penderitaan. But you said, be of good cheer. Tapi Tuhan berkata bahwa jadilah I- orang-orang murid-muridku yang baik. I have overcome the world. Bahwa aku telah mengalahkan In the dunia. world, you will have Di difficulties. dalam dunia engkau mengalami kesulitan-kesulitan. But in me, you will have peace. Tetapi di dalam aku kau akan I memiliki damai pray the sejahtera. peace of God over them. Aku berdoa damai sejahtera atas umatmu. And I declare that their children shall be all taught of God. Dan juga aku berdoa supaya anak-anak mereka juga adalah memberikan hidup kepada Tuhan. Doesn't matter what their children are doing today. Apapun yang saat ini anak-anak mereka lakukan. They shall be taught of God. Mereka akan diajar tentang Tuhan. And great shall be the peace Dan of kemudian their children. anak-anak mereka akan menjadi anak yang luar biasa. I bless them all. Aku memberkati orang-orang yang In the semuanya name umatmu of Tuhan. Jesus Di Christ, dalam nama Yesus Kristus. our Savior. Juru selamat kami. Amen. Amin. Amen. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat seminar dari pagi sampai saat ini. Dan sebelum kita akan akhiri ibadah kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Bapak kami sungguh bersyukur, terima kasih buat siang sore hari ini. Kami akan meletakkan korban persembahan kami. Tanda syukur kami kepadamu, Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah limpahan tercurah dalam kehidupan hamba-hambamu. Kami beri dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya. Dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kemuliaan, kejayaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Raja di atas segala Raja yang sudah memberkati kita hari ini. Yang sudah hadir bersama kita. Haleluya, betapa indah dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menikmati lawatan-Mu hari ini. Kami percaya kami semua yang datang tidak ada seorang pun yang tidak diperbaharui. Dan hari ini Bapa kami bersyukur oleh kekuatan firman-Mu yang hidup. Kami mulai melepaskan cara pandang dari diri kami. Pandangan kami sekarang tertuju pada Yesus Kristus yang mengasihi kami. Pada Yesus Kristus yang mencintai kami. Pada Yesus Kristus yang menyayangi kami. Pada Yesus Kristus Tuhan yang memelihara kami. Kami bersyukur. Bapa di surga kami berdoa. Semua tim yang dari Amerika Tuhan yang telah datang. Bahkan semua tim yang dari Manado yang ada bersama-sama. Kami tak dapat sebut nama mereka satu persatu. Di hadapan hadirat-Mu kami semua saat ini berdoa. Diberkatilah semuanya berlimpah-limpah. Jerih lelah mereka dalam pelayanan tidak sia-sia. Tuhan pakai dengan dahsyat. Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan penuaian terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Di mana hamba-hamba-Mu ini melayani dan berada. Dan kami berdoa buat tuan rumah di tempat ini Bapa. Gereja Betel Indonesia, Jemaat Warukapas, Gembala Sidang. Bersama semua jemaat Tuhan. Yang telah memfasilitasi semua kegiatan hari ini, seminar hari ini. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Semua tim yang melayani hari ini, berkat Tuhan atas mereka berlimpah-limpah. Dan kami semua yang hadir, kami percaya kehadiran kami tidak sia-sia. Dan sebentar ya Bapa, pada saat kami kembali ke rumah kami masing-masing, Yesus Kristus Tuhan kami Immanuel yang selalu beserta bersama-sama, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur dan kami percaya ketika kami berada dalam pelayanan masing-masing, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Dari setiap mimbar pelayanan, di sana diberitakan Yesus Kristus dan hanya Yesus Kristus. Dan kemuliaan Allah akan memenuhi, menaungi setiap pelayanan yang memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami percaya semua pelayanan yang telah dilakukan oleh anak-anak-Mu, baik secara rohani maupun secara jasmani, kami percaya semuanya tidak sia-sia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, saat ini kami angkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahkan dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan tetapkan hidupmu naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan tetapkan hidupmu seperti cahaya fajar, makin terang hingga rembang tengah hari. Keluar masukmu dijagai dan dilindungi olehnya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin.